Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriande. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pengurutan data algoritma selection sort. Nah, di mana selection sort merupakan pengurutan data yang menemukan elemen terkecil dalam array dan menukarnya, yang biasa disebut dengan swap, dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian treatment yang akan mengulangi hal yang sama, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarnya dengan elemen yang ada di posisi kedua. Oke, untuk lebih jelasnya kita membuka algoritma dari selection sort. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu algoritma dari selection sort, yaitu ini dia selection sort, size nya 10, kemudian visualnya nah seperti ini. Pada selection sort ini dimulai dari sebelah kiri, dimana pada sebelah kiri terdapat titik fix. Ini namanya titik fix. Kegunaan dari titik fix ini yaitu mencari data yang minimum yang ada di sebelah kanan. Nah, ketika titik fix ini mendapatkan data yang minimum, maka dia akan menandai indeksnya seperti ini. Nah, kita lihat. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat Wikipedia-nya, algoritmanya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pseudocode-nya. Nah, pertama kita lihat dulu inisialisasi dari array atau panjang dari vektor atau arraynya atau size-nya kita lihat dulu. Kemudian for dari i sama dengan 0 dan berakhiran i lebih kecil dari array length kurang 1. Kemudian kita lihat di bawah ada int jmin kurang 1. Kegunaan dari jaminnya itu untuk menandai posisi atau nilai dari indeks pada array, tapi yang ditandai yaitu indeksnya, bukan arraynya. Kemudian dia akan mengecek ke sebelah kanannya. Cara mengeceknya yaitu seperti ini. Ketika nilai i-nya ini bernilai 5, maka nilai j-nya ini bernilai 6. Jadi bedanya di sini adalah dari for yang di atas dengan for yang di bawah ini startnya beda, yaitu kalau di atas i startnya yaitu i sama dengan 0, dan kalau yang di bawah j sama dengan i tambah 1. Kemudian kalau yang di atas dia akan berakhir array length kurang 1. Kalau yang di bawah dia akan berakhir i lebih kecil dari array length. Kemudian terdapat if. Kegunaannya itu dia akan memeriksa apakah
AJ lebih kecil dari AJ min. Kalau lebih kecil maka dia akan tandai indeksnya. Jadi dia tidak akan langsung melakukan swap. Dia akan menandai saja indeksnya. Ketika for-nya berakhir seperti ini perlu kita ketahui dulu bahwa ini for yang di luar, ini for yang di dalam. Maka dia akan periksa di sini. Jika nilainya berubah, maka di bawah sini akan melakukan swap. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai algoritma dari selection sort. Kemudian kita langsung masuk ke coding. Nah, pada NetBeans kita membuat project baru dengan mengklik file. Mohon maaf karena sistem operasi pada komputer saya agak lambat. Kemudian pilih new project. Setelah itu pada kategori pilih Java. Kemudian pada project pilih Java application. Kemudian kita disuruh atau diperintahkan untuk mengisi nama project sesuai yang kita inginkan. Setelah itu finish. Sebelumnya mohon maaf karena komputer saya agak lambat. Tunggu beberapa saat sampai masuk ke halaman kerja dari array NetBeans. Baik, setelah masuk kita menghapus kolom komentar yang dianggap tidak penting. Seperti ini. Maaf, saya ulangi lagi. Baik, setelah itu data yang saya gunakan yaitu in kurung siku angka sama dengan kurung kurawal. Saya memasukkan angka 9, 6, 8, 0, 5, 12. Kemudian balas kurung kurawal, kemudian titik koma, enter. Setelah itu for in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari, saya ganti di sini angka don length. Oke, setelah itu kita enter. Kemudian saya cetak show untuk menampilkan angka tersebut. Angka, kemudian kurung siku i. Oke, nah seperti ini. Setelah itu saya rapikan dulu. Setelah itu enter, kemudian show. Saya menginput, saya tidak
inputan ini kosong, kemudian sort dalam kurung angka, inputannya itu angka. Oke, kemudian titik koma. Nah, setelah itu enter, kemudian public static in, kita mengikuti public static in, kemudian kurung siku. Setelah itu sort dalam kurung in kurung siku R, saya menggunakan R. Setelah itu kurung kurawal. Oke, selanjutnya for di sini saya merubah angka dot length kurang 1, seperti yang dijelaskan tadi pada penjelasan selection sort pada Wikipedia. Kemudian enter, in max index sama dengan i titik koma. Oke, setelah itu for lagi. Nah, pada for ini menggunakan j. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya mengganti i tambah 1, kemudian r dot length setelah itu enter, if r kurung siku j. Kemudian lebih kecil, maaf, karena ini descending dari pengurutan datanya dari terbesar ke terkecil, maka menggunakan lebih besar R kurung siku max index. Setelah itu buka, maaf mungkin ada kesalahan. Angka dot length. Oke, setelah itu buka kurung,
Setelah itu max index sama dengan J. Oke, saya rapikan dulu. Kemudian in temp sama dengan R kurung siku max index. Setelah itu titik koma, kemudian R kurung siku max index sama dengan R kurung siku I titik koma. Selanjutnya R kurung siku I sama dengan temp titik koma, kemudian kita enter show. Saya menulis angka setelah terurut. Maaf, mungkin seperti ini codingan dari selection sort. Ini saya tampilkan. Kemudian kita run. Apakah berhasil? Kita lihat, ternyata berhasil. Angka yang sebelum terurut yaitu 9680512. Angka yang setelah terurut yaitu 1298650. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang baku. Untuk itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.